Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang cerah ini kita masih sama-sama diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa kita bermujalasah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita menyeling kajian kita dengan kitab Adabul Insan ya. Ini alhamdulillah sudah selesai ya kitab syarahnya. Kita masuk kelanjutannya yang kemarin yang di beberapa pertemuan lalu tentang Adabul Insan fis shalah ya. Adab seorang manusia ketika sholat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adab fi sholati aktsar min an tuhsa. Adab seseorang ketika sholat itu tidak dapat dihitung ya, saking banyaknya. Ya, termasuk bagian dari adab adalah sunnah sholat. Jadi kalau ada orang mengerjakan sunnah sholat, maka dia sudah mengerjakan adab-adab sholat. Dan sunnah sholat itu dihitung oleh ulama itu mencapai 500 sunnah. Bahkan ada yang mengatakan lebih 700 ya. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari 700, 1000 sunnah ya. Adapun yang sudah terhitung 500 sunnah ditulis oleh Habib Sa'ad dalam kitabnya ya, Khamsumi'ah Sunnah fis shalah ya, 500 sunnah di dalam sholat yang pernah kita kaji di kajian Sunmori dulu pagi-pagi itu ya. Itu tentang 500 sunnah di dalam sholat ya. Jadi kalau kita bahas berapa banyak adab dalam sholat, banyak ya tuh. Nomor 1 yang pertama, i'lam anna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Poin nomor 1 ya. Ketahuilah bahwasanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, jadi sholat yang kita kerjakan sehari-hari, ya, itu manfaatnya kata Allah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, ini telah terbukti ya. Banyak orang-orang yang mengerjakan sholat dan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Cuman, ya. Ada pemahaman yang perlu dipahami, makna mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ya. Di sini dijelaskan kenapa sholat itu dikatakan perbuatan yang mencegah daripada keji dan munkar, karena ketika orang sholat itu tidak mungkin dia maksiat, tidak mungkin dia mengerjakan perbuatan yang keji kalau dia lagi sholat ya. Jadi pemahaman yang pertama, ketika orang lagi sholat dia nggak bakal ngerjain perbuatan keji dan kenapa omong lagi sholat ya, masih dia lagi sholat nyolong ya, masih dia lagi sholat dia berzina, na'udzubillah min. Itu pemahaman yang pertama ya. Jadi kenapa dikatakan sholat mencegah perbuatan keji dan munkar, karena sholat itu sendiri atau orang yang menyibukkan dirinya dengan sholat nggak bakal sempat berbuat maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua pemahamannya adalah ya, kalimat tanha. Ya, kalimat tanha ya, adalah bentuk kalimat fi'il mudhari. Yang mana fi'il mudhari itu kalau dalam bahasa Inggris itu maknanya present atau continuous tense ya, sedang atau akan ya. Maksudnya apa? Kalau orang ngerjain sholat nggak langsung ujuk-ujuk dia berubah gitu, nggak, tapi nanti sholatnya itu yang akan membimbing dia menjadi lebih baik lagi tuh ya. Ya, maka dalam sebuah hadis dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka tu laki-laki berkata, inna fulan
yusalli bil lail fa idza asbaha saraqah. Ya. Ini unik nih hadirin. Ya Rasul, ada fulan kalau malam sholatnya rajin. Cuman pas udah pagi, pas udah subuh, dia nyolong. Malamnya sholat malam, subuhnya nyolong. Apa kata baginda Rasul? Innahu sayanhahu ma taqulu. Sungguh orang itu akan dicegah dari perbuatan buruknya dengan apa yang barusan kau katakan. Apa itu? Sholat. Sungguh orang itu nanti akan dicegah ya daripada sungguh orang itu nanti akan dicegah dari mencuri oleh sholat. Dari sini kita ambil isyarat bahwasanya apa? Orang yang ngerjain sholat tidak langsung berubah bisa meninggalkan itu, tapi nanti ya. Kata Rasul, innahu sayanhahu. Ya, dia akan dicegah oleh sholatnya daripada mencuri. Makanya kita kalau ngajakin orang benar kudu sabar, ya. Jangan langsung pengen apa, orang diajak hijrah, diajak ngaji langsung pengen bener lah, belum tentu. Ya, kita ajak orang ngaji nih, mungkin dia tadinya minum khamar, mungkin tadinya dia suka nongkrong atau dia suka maksiat. Abis ngaji dia nongkrong lagi, masih mending ada yang ngajinya. Bener gak? Daripada kagak ngaji sama. Makanya mohon maaf ya kalau ada orang lagi hijrah jangan pakai di komen apa. Ini demen banget komen-komen. Jilbab doang panjang katanya hijrah, masih nongkrong. Pakai cadar doang cuman masih selfie. Lebiharin apa? Ya. Kalau bahasa kata orang Mutawi, lidah jangan usil, lidah usil banget. Orang baru tumben ke masjid, baru sholat jamaah, setahun nggak pernah nongol tuh, dikata orang masjid, tumben ke masjid, kesurupan jin pohon waru apa? Allahu Akbar. Ya. Orang baru tumben ngaji, biasa pakai jilbab asal-asalan, ini pakai jilbab rapi banget. Oke, orang PKS lu. Astagfirullah. Kayak orang PKS, ya Allah. Jangan ya. Nauzubillah min dzalik tuh masih mending orang ya maksiat tapi mau ngaji daripada full maksiat ya. Jelas ya? Makanya kalau dibilang, "Ustaz, ada tuh murid antum begini. Dia nggak ngajinya rajin Ustaz ya, tapi kenapa dia begitu ya?" Ya namanya manusia. Ya. Kecuali murid saya malaikat gitu, baru tuh ya tidurnya nggak pernah telat, bangunnya nggak pernah kesiangan, sholatnya nggak pernah entar-entaran, itu murid saya malah malaikat. Nah kita muridnya manusia ya, yang kadang-kadang subuh telat, kesiangan, johor kecapean, asar nyanyi jadinya. Subuh kesiangan apa lah saya namanya manusia tuh ya. Saya sering dengar Ustadz ada ya orang ya ngaji pakai cadar, ngajinya rajin, tapi kelakuannya kok gini ya. Nah gitu, iya namanya manusia. Oh, ya. Wa qala Ibnu Aun al-Ansari idza kunta fi sholatin fa anta fi ma'ruf. Nah ini dia kata Ibnu Aun al-Ansari, apabila engkau di dalam sholat, kata beliau, fa anta fi ma'ruf, maka engkau sedang dalam perbuatan yang baik. Wa qad hajazatka anil fahsya'i wal munkar, sungguh sholatmu itu mencegahmu dari perbuatan keji dan munkar. Tuh ya. Walladzi anta fihi min dzikrillahi akbar, dan apa yang kau kerjakan itu termasuk ya daripada zikir kepada Allah yang paling besar, yaitu sholat ya. Nah, jadi kembali lagi tadi pemahamannya ya. Jadi kenapa sih dikatakan sholat mencegah perbuatan keji dan munkar? Karena kalau orang lagi sholat itu nggak bakal maksiat ya. Seandainya ya kita lagi sholat, selesai sholat lagi, habis sholat lagi, habis sholat lagi, sampai waktu yang selanjutnya, sempat gak maksiat? Cuman mana ada orang yang sanggup habis sholat lagi, capek. Nah maka ada ulama mengatakan kalau ada orang habis sholat terus dia itu ingat Allah, dia bawa yang tadi di sholat, di luar sholat,
dia nggak maksiat, dia jaga hatinya sebagaimana dalam sholat, maka setelah sholat itu tetap dianggap sholat. Namanya sholat daim namanya. Ya, namanya sholat apa? Daim. Apa sih sholat daim? Habis sholat dia ingat Allah, dia jaga tuh dirinya sebagaimana lagi sholat. Nah itu namanya sholatul daim. Ya. Jadi sholatul daim itu sholatnya para aulia. Ya. Sholatnya para wali. Itu. Cuman tetap sholat. Zuhur sholat 4 rakaat. Habis sholat 4 rakaat sholat ba'diyah. Habis ba'diyah dia kemana-mana buat tasbih, megang tasbih, dizikir. Nah itu kata ulama termasuk sholat. Ya. Dia masih dalam kondisi sholat. Ya. Namanya sholat apa? Daim. Nah itu yang mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Ya masih iya lagi megang tasbih, maksiat. Ya, tangan kanan tasbih, tangan kiri lagi megang handphone, lihatnya nggak bener, mungkin kayaknya. Ya, segen juga kita. Masih iya tangan kanan megang tasbih, subhanallah, subhanallah, kiri lihat TikTok ini. Agak sulit ya. Ustaz ada orang begitu? Ya agak lain orangnya. Agak lain. Masih iya lagi megang tasbih, dia maksiat, naudzubillah min. Ya. Perempuan juga takut deketin ada orang laki megang tasbih, takut gak perempuan? Takut. Coba aja ente boncengin perempuan gitu. Ente bilang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perempuan yang di belakang protes, kata perempuan itu diboncengin malaikatnya nih. Ya kan zikirnya malaikat ya, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, aman. Ya. Iya. Wa qala as-Suyuti fi Durril Mansur. Berkata Imam Suyuti dalam kitab Durril Mansur ya, dari Abi Aliyah radhiyallahu anhu tentang firman Allah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Beliau mengatakan, tulis as-sholatu fiha salasu khisal. Ya, salat yang bisa membuat kita tercegah dari kejadian munkar ada 3 perkara. Harus terpenuhi 3 perkara. Apa itu? Yang pertama al-ikhlas. Salatnya harus ikhlas. Ya. Jadi kalau salat ikhlas itu salat yang kita nggak disuruh, itu namanya ikhlas. Kalau masih disuruh salat namanya belum ikhlas. Disuruh mulu salat. Nah, ini namanya belum ikhlas aja. Ya. Dan pahalanya nggak sama dengan orang yang sholatnya ikhlas. Ini masih pada disuruh nggak sholat nih ya? Kalau orang tua memang tugasnya ngingetin, tugasnya nyuruh. Kalau anak kalau bisa nggak usah diingetin. Sebelum azan datang ke masjid. Ya. Tuh. Ada gak yang begitu? Insya Allah ya, insya Allah ada ya. Walaupun belum kelihatan. Ya ada namanya kan ya itu. Mungkin diam-diam takut riya. Ya salam. Kayak patir datang sebelum azan udah di musola. Emang depan rumah kan. Depan musola ngerokok. Azan pulang masuk. Kirain mau sholat kali ya. Ada orang gitu. Makruh hadirin ya. Makruh hukumnya orang datang ke masjid pas azan pulang. Makruh itu hukumnya. Ya. Ya ada yang azan doang pulang lah, kacauan lagi nih. Ya husnuzon mungkin mulas. Ya mungkin. Ustaz masa mulasnya tiap hari? Iya namanya orang jadwalnya. Itu termasuk tipu daya setan juga itu ya. Saban sholat aja mules. Saban sholat mules tuh ya. Yang kedua apalagi tadi selain ikhlas wal khasyah, rasa takut ya. Jadi rasa takut itu yang bikin orang itu sholatnya mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ya. Yang ketiga wa dzikrullah, adanya ingat ame Allah. 3 perkara tuh kalau ada pada diri seseorang, nah maka sholatnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka fakullu sholatin laisa fiha min hadhil khilal. Ya, min hadhil khisal. Maka setiap sholat yang tidak ada di dalamnya 3 perkara ini, falaisa bi sholatin, maka belum dianggap sholat. Ya. Belum dianggap sholat. Ya. Ikhlas kagak.
khusyuk, takut kagak, ingat Allah kagak, maka dianggap dia itu belum mengerjakan sholat. Tuh ya, jelas ya, tuh kata Imam As-Suyuti itu ya. Nah jadi penting banget ini ya, yang menyambung daripada pembahasan kita yang kemarin-kemarin ya, bahwasanya kunci hidup ya sholat gitu. Bahkan bukan hanya itu, dikatakan di sini. Akhrajat Tirmidzi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yagtasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai'un?" Kata baginda Rasul, bagaimana menurut kalian jikalau seandainya di depan rumah kalian, di depan pintu rumah kalian ada sungai ya. Jadi kita punya rumah, depannya apa? Sungai. Yagtasilu fihi, yang dia itu mandi di dalamnya kulla yaumin, setiap hari 5 kali. Ya, bayangin ya, kita punya rumah, depannya apa? Sungai. Sungainya bersih tuh. Kita mandi di situ 5 kali. Kira-kira kata Rasul, hal yabqa min darnihi syai'un, apakah tersisa dari kotoran sedikit pun? Enggak. Mandinya berapa kali? 5 kali. Ya. Ini ada isyarat ya. Ada isyarat. Yang pertama, ya ada isyarat. Yang pertama kalau bisa naruh sungai di depan rumah. Jadi kalau kita pengen sungai itu bersih, sungai jangan taruh di belakang rumah. Kebanyakan orang Betawi sungainya di belakang rumah, buang pempes kotor ke kali, cucian kotor ke kali, sampah ke kali, sehingga kalinya kok ada yang tega banget buang spray, buang kasur. Ya Allah, kasur di kali, Allahu Akbar. Tuh. Coba kalau tuh kali di depan rumahnya dijaga nggak? Dijaga, dibersihin. Tuh. Ada batang kayu lewat ngalangin kali, diangkat. Kenapa? Depan rumah. Ya. Makanya kalau kita lihat orang-orang Eropa, kenapa kalinya bersih? Karena kalinya itu di depan rumah. Tuh ya. Lihat tuh, apa ya? Belanda tuh ya. Ajib tuh. Yang kedua, isyaratnya kalau mau bersih, mandinya 5 kali. Kalau mau bersih, bersih banget. Nggak ada tuh barang daki dikit, nggak ada tuh. Orang mandinya 5 kali sehari. Cuman masuk angin sehari 5 kali. Ya. Di zaman Nabi, para sahabat itu enggak segitu, enggak. Sahabat itu mandinya bisa seminggu sekali. Ya. Jangan heran kalau di sono di Arab sama di sini beda. Apa keringatnya beda. Ada yang pernah ke Arab? Orang kalau di Arab, ya, saya pernah ngalamin waktu umroh, itu pakai kaos oblong 2 hari nggak bau. Kaos oblong 2 hari nggak bau. Kita coba kaos oblong, jangan 2 hari. Gerah dikit aja langsung bau. Kambing lagi. Jagain kambing soalnya. Ya. Di sono nggak bau. Katakan kita 3 hari nggak bau, nggak. Gitu. Ya. Apalagi Nabi udah keringatnya wangi, di Arab nggak bau, nggak mandi nggak masalah. Tapi Nabi masih mandi, nyontoin nama kita, orang Islam, orang Indonesia, ya. Aneh aja yang wangi mandi. Kita habis ngelihat sapi yang sore-sore itu kagak mandi, tuh, kan wangi ya. Tuh. Nah jadi kata Nabi begitu, kalau ente punya sungai di depan rumah ente, mandi 5 kali, nggak ada kotorannya, bersih. Maksudnya apa? Begitu juga sholat. Kalau kita sholat 5 kali dalam sehari, pasti udah nggak ada dosanya. Ya. Kata baginda Rasul dalam hadis, setiap orang sholat maka dia membawa tumpukan dosa. Ketika ruku jatuh dosanya. Kayak orang bawa tumpukan karung. Orang kalau bawa tumpukan karung lagi ruku, jatuh nggak karungnya? Jatuh. Masih ada lagi tuh di belakang pundaknya. Dia sujud, jatuh. Habislah tumpukan dosanya setelah sholat tuh. Ya. Makanya ini sholat ini media paling cepat untuk kita ngapusin dosa. Nggak usah jauh-jauh. Ya. Nggak usah ziarah keluar Batang, nggak usah ziarah ke Bogor kejauhan. Mau mintain ampun, ya Allah minta ampun. Emang betul kalau kita ziarah, paling dikitnya padilah ziarah diampuni dosa kita. Tapi nggak usah jauh-jauh, sholat 5 waktu itu diampuni. Ya. Jangan sampai kita nyari jarum kampak
hilang jarah jauh-jauh nyampe, sholat gak bisa. Sholat johor ditinggal tuh ya. Maka kemarin ada yang nanya tuh unik, ada satu hadis ya luar biasa ini hadis. Ya. Awalul waqti ridwanullah kata baginda Rasul. Awal waktu adalah keridhaan Allah. Ya. Dan akhir waktu adalah afwullah. Ini ada gini, pertanyaan gini. Ustadz, ada orang ya, itu kalau sholat di akhir waktu mulu. Jadi kalau sholat tuh misalnya asar 5:30, johor 2:30. Pokoknya di akhir waktu terus, nggak pernah di awal waktu. Ditanya, ini orang alim, ini orang pintar. Ya, Ustadz, kok antum kalau sholat di akhir waktu mulu gitu? Nah kata tuh Ustadz, Nabi bilang awalul waqti ridwanullah. Awal waktu itu adalah keridhaan Allah dan akhir waktu adalah ampunan Allah. Ane pengen dapat ampunan Allah. Oh subhanallah, kayak bener banget ya. Nah kalau gitu Patar sholatnya 5:30 semua nih. Dari dalil nih, jangan tidur ya. Ntar abis gaji begini tidur. Besok jam 2:30, 2:30. Nih saya bilang begini, baca hadis jangan matannya doang. Ya. Baca hadis butuh penjelasan. Apa penjelasannya? Begini hadirin. Itu hadis ya. Disampaikan oleh Rasul meskipun lemah banget tuh hadis. Kalaupun kita anggap itu hadis sahih, itu bukan menganjurkan kita untuk sholat di akhir waktu. Itu menganjurkan kita untuk tetap sholat walaupun sholat kita di akhir waktu. Kalau bahasa kata gini, ya udah lu sholat dah, kalau nggak bisa udah nggak apa-apa 5:30. Yang penting sholat, ya nggak apa-apa dah lu sholat 2:30 asar zuhur, yang penting. Artinya, ya ini motivasi buat orang yang belum bisa sholat di awal waktu, jangan sampai ninggalin, ya. Jangan sampai naudzubillah gara-gara kita telat sholat berjamaah di awal waktu, udah nggak usah sholat nanggung, mau asar ntar aja. Nggak apa-apa, 2:30. Walaupun jam 3 kurang udah menjelang dikit-dikit lagi sholat asar, nggak apa-apa. Ente dapat maafnya Allah. Bukan berarti orang tersebut bagus, bukan. Justru orang tersebut dapat maafnya Allah karena telah melalaikan sholat. Tuh, bahaya nggak tuh baca hadis tanpa ya penjelasan ulama? Bahaya itu. Ya. Jadi kalau ada orang ya sholat begitu ya saya katakan nggak benar. Tapi dia udah bagus itu, masih mau ngerjain. Karena biasanya orang kalau udah telat udah malas gitu. Udah kadang-kadang di kodok, ya di jama, alhamdulillah di jama sholat, ya asar sama johor, padahal nggak kemana-mana. Ya. Jelas ya. Jadi hati-hati kita kalau baca hadis ya, baca riwayat jangan sampai kita salah. Kemudian yang bagi lil insani an yuhafidhas salawat khususan salatal wusta. Ya. Sepatutnya seyogianya bagi seorang manusia menjaga salatnya, khususnya salat wusta. Apa salat wusta nih? Ibham jempol, sababah telunjuk, wusta tengah, ya. Ini apa? Binsir dan khinsir. Nah, wusta itu apa? Tengah. Jadi dalam Al-Quran Allah berfirman, hafidhu ala sholawat wa sholatil, jagalah sholat, terutama sholat wusta. Ya. Saya pernah dengar dari guru saya, wallahu alam, belum saya cek lagi riwayatnya, kisahnya. Ada orang, ya seorang perempuan, suatu hari datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya telah berzina ya Rasul. Wah, zina. Ya, bukan hanya zina ya Rasul. Ketika anak saya hamil, saya melahirkan, saya bunuh anak saya. Udah berzina, hamil, anaknya diapain? Bunuh setelah lahir. Bukan hanya dibunuh ya Rasulullah, saya masukkan ke dalam satu gentong yang berisi minyak. Bukan hanya sampai situ ya Rasul, setelah itu saya masukin gentong, minyaknya saya jual. Itu parah, itu udah ngerusak dirinya, ngerusak bayinya, bahkan ngerusak orang lain. Kata Rasul, apa sebab ente bisa mengerjakan itu?
Kata tuh orang, saya sering meninggalkan sholatul asr, sering ninggalin sholat asar. Yang mana kata ulama muhadditsin, sholat wusta adalah sholat asar. Ya, memang waktu asar itu waktunya orang paling malas sholat. Kenapa? Capek. Namanya asar. Asar maknanya perasan, asir, jus, diperes. Karena tenaga orang di waktu asar udah keperes, maka banyak orang yang ninggalin sholat tuh. Jam berapa pulang kerja? Jam 5. Kadang-kadang nanggung antar asar pengen pulang kerja. Pas pengen naik motor, antar aja dah namanya sholatnya di rumah. Ternyata macet sampai rumah, maghrib ninggalin asar. Ya, dan nggak sedikit loh ya. Saya bersyukur hidup di lingkungan teman-teman yang rajin sholat. Tapi teman-teman kita sebagian yang di kantor, yang di kerjaan, ya apalagi yang di restoran, yang susah buat sholat, itu sering banget ninggalin sholat. Ya, mungkin yang teman-teman udah lebih tahu daripada saya, karena kan teman-teman kerja tuh ya, banyak gak Sal ya orang yang ninggalin sholat Sal? Allah. Ya. Ya. Nah itu jadi jangan sampai ninggalin sholat wusta. Ya. Apa tadi sholat wusta? Sholat tengah-tengah. Sholat apa? Asar. Ya. Tapi kata ulama lain, sholat wusta bukan asar. Sholat wusta, sholat subuh. Subuh. Kenapa? Karena subuh itu sholat yang lain diri. Contoh, maghrib, isya, bisa gak dijamak? Bisa. Johor, asar, bisa gak dijamak? Subuh? Nah, sama duha. Subuh gak bisa dijamak. Subuh sendiri khusus. Makanya sholat tengah-tengah tuh di antara maghrib isya dan zuhur dan asar tuh subuh tengah-tengah. Ada lagi yang berdalil apa? Ya, kenapa subuh? Karena subuh ada kunutnya. Kata Allah, hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat, terutama sholat wusta, dan wakumu, berdirilah untuk Allah dalam keadaan kunut, qanitin. Salat apa yang ada kunutnya? Subuh. Jadi kalau bisa kita jaga salat wusta, yaitu salat subuh. Jangan sampai ninggalin subuh. Kata ulama lain, bukan subuh, salat wusta. Salat wusta itu salat johor. Karena wusta itu di tengah-tengah, johor di tengah-tengah siang. Betul gak? Jadi kalau bisa kita jaga juga sholat johor, karena johor sholat wusta. Enggak ada yang lagi yang bilang sholat wusta sholat maghrib, karena di tengah-tengah antara siang dan malam. Ya, malaikat siang itu tukeran shiftnya sholat maghrib. Ini bukan hansip doang yang tukeran shift ini. Malaikat juga tukeran shift ya. Shift malam sama shift siang. Kapan tukerannya? Di tengah-tengah antara siang dan malam, yaitu sholat apa? Maghrib. Berarti kita kudu jaga sholat maghrib, karena maghrib juga sholat wusta. Ada yang bilang sholat wusta sholat isya. Kok isya? Di tengah malam jam 12. Itu memang paling afdolnya sholat isya di tengah malam jam 12. Ya. Maka sholat isya juga sholat wusta. Intinya kita harus jaga sholat. Sholat mana? Semuanya udah. Semuanya wusta. Jangan pilih-pilih mentang-mentang wusta asar johornya kagak. Yang penting asarnya Sat. Yang penting asarnya. Ada orang sesat bilang begitu. Ustaz, yang wajib tuh sholat Jumat doang. Astagfirullah. Orang sesat menyesatkan ini. Udah sesat ngajarin orang lagi. Wa maqadiinna rahmatan ghufratu. Asyidinna kalimatan fa'fi ma'allah. Bisa belum ente? Itu bahasa semut. Iya tuh bahasa Suryadi itu. Ya jelas ya. Jadi jaga sholat apa? Wusta. Kemudian yustahabu, disunnahkan lil musolli, buat orang yang sholat, an yusolliya, sholat fi saubain, memakai dua pakaian. Ingat ya, sunnah ya, sholat pakai dua pakaian. Apa itu yang pertama? Tulis komisin warida, sholat dengan menggunakan komis dan rida, sorban. Ya.
Atau menggunakan komisin wa izar, komis dan izar. Apa izar? Sarung. Ini komis pakai sarung. Atau menggunakan komisin wa sarawil dan celana. Ya. Au izarin warida, atau sholat menggunakan sarung dan sorban. 4. Ya. Mau pakai gomis ame rida, atau mau pakai gomis ame sarung, atau gomis pakai celana, atau sarung sama rida. Ya. Ada yang bawa rida di sini? Nggak ada ya, nggak ada yang bawa rida ya. Rida itu sorban. Ya. Tuh. Nah cuman kalau orang sholatnya pakai celana, itu ada hadis lainnya. Di dalam kitab Kasyifatus Saja disebutkan anna Nabi SAW bersabda, innal ardo, sesungguhnya bumi, tastaghfiru, minta ampun kepada Allah, lil musolli, buat orang yang sholat, bisarawil, menggunakan celana. Tuh. Jadi kalau orang zaman dulu pakai gomis doang, bawahnya kemana? Kadang namanya orang gomis doang, lagi duduk, lagi tiduran kesingkap. Tuh, ya. Orang dulu, orang sekarang mah ya kagak salah ya. Sarung doang ya. Tuh. Tidur pakai sarung doang. Diangkat sarang gonggo. Ya. Pakai celana lah tidur. Kalau kita pakai gomis, pakai celana, pakai sarung. Ibu paham. Iya. Makanya buat yang laki-laki, khususan buat laki-laki, tidur pakai celana. Iya. Bener ya? Yang perempuan mah jangan ditanya, udah pasti. Tuh, jelas. Bumi mintain ampun. Kenapa? Ya pantas bumi kan ngelihat kita di atas gitu kan ya. Ente jadi bumi dah gitu. Terus ada orang lewat pakai gomis doang, nggak pakai sarung gitu, kan kelihatan begini. Astagfirullah. Istighfar dia, astagfirullah. Apa itu? Apa iki? Wa maqaliinna rahmatullah. Langsung bisa bahasa itu, bahasa Suryani gitu ya. Ya Allah, ya. Ente kudu sayang sama bumi. Itu seharusnya sayang sama bumi tadi ya. Jangan pakai sarung doang tapi nggak pakai celana. Kasihan bumi, pemandangannya jelek gitu. Ya. Jelas ya? Apa kita perlu penggeledahan nih? Pakai celana kan nih? Astagfirullah. Malu ya, Ma. Kalau saya udah nyontoin tuh, saya pakai gamis, pakai apa tuh bawahnya? Celana, nyontoin langsung tuh. Itu ya. Ustadz enak kalau nggak pakai celana, seriwing. Ya Allah. Enak buat ente, buat orang kagak enak. Wal aslu fihi, asalnya ya, dalilnya make baju 2 ya. Kalau perempuan sama ya, perempuan 2 juga ya. Atasan namanya bawahan. Adalah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyalbas saubaihi." Itu kata Rasul. Kalau salah seorang dari kalian sholat, pakailah 2 pakaiannya, tuh, atas dan bawah. Fa innallaha ahaqqu man yuzayyan lah, karena Allah adalah zat yang paling pantas kita berhias. Jadi kalau ada orang ya, dia berhias buat orang, ame berhias buat Allah, lebih pantas berhias sama siapa ya? Ame Allah. Makanya kalau orang sholat sendiri pun ya, sholat sendiri pun kan nggak ada yang lihat ya, nggak ada yang lihat dibuka baju, itu juga harus nutup apa? Aurat. Dan haram hukumnya blegot nggak kayak baju di kamar walaupun nggak ada orang. Tidur nih kita di kamar nggak ada orang gitu, blegot aja semua telanjang bulat, haram hukumnya. Ya. Ada yang pernah nyobain gitu, iseng ya?
Di rumah sendiri, kamar sendiri, nggak ada orang, udah buka baju aja semua, haram hukumnya. Kenapa? Meskipun nggak ada orang, tapi kan ada Allah. Kecuali ada orang dia gerah. Makanya dalam kitab Fathul Mu'in ya kemarin kita bahas, meskipun tujuannya dia buka baju dengan tujuan yang paling ringan masih boleh. Contoh, gerah banget nih di belegot, nggak pakai baju di kamar tiduran sendirian, nggak apa-apa. Asal ada hajatnya. Walaupun hajatnya sekedar apa tadi? Gerah. Yang nggak boleh, yang haram kalau nggak ada tujuannya, udah mau belegot aja, ya itu nggak boleh. Termasuk kalau bisa sama pasangan kita disunnahkan nutup aurat. Ya suami sama istri disunnahkan nutup aurat. Istri kepada suami disunnahkan nutup aurat. Itu paling bagusnya. Kecuali dalam kondisi dia berjima, diperbolehkan membuka aurat. Tapi kalau dalam kondisi normal mah normal ya, tutup aurat. Aurat laki-laki mana ya? Pusar sampai dengkul gitu. Jadi kalau kita keluar rumah pastikan ya jangan kita belegot lah. Kalau mau belegot pusarnya tutup. Kalau kurang tutup dicor ya. Rata tuh insyaallah ketutup tuh ya. Jelas ya. Jadi tadi pakai baju. Kenapa? Karena Allah lebih pantas kita berhias kepadanya. Fa illam yakun lahu saubani, kalau enggak ada dua baju, falyata'azzar, pakai sarung dah minimal. Ini ngomongin zaman dulu nih ya, zaman Nabi baju dikit. Falyata'azzar idza shalla tuh ya. Wala yashtamil istimalal yahud, jangan kita nyontoh dengan pakaian orang Yahudi. Apa itu pakaian orang Yahudi? Orang Yahudi kalau sholat cuma pakai baju satu setel doang. Orang Yahudi kalau ibadah cuman pakai baju satu setel. Gomis doang, nggak kayak celana. Sarung doang, nggak pakai atasan. Kalau tadi kita sarung doang, pakai rida, minimal sorban dibeginiin, tuh, pakai begitu. Ini nggak sarung doang. Itu orang ya Wahyudi, itu ya, orang Yahudi. Maka al-gomisu aula min ghairi, pakaian gamis lebih afdol daripada pakaian yang lain tuh ya. Jadi kalau kita mau nyari pakaian yang paling afdol pakai gamis. Kenapa? Kalau pakai baju koko itu masih ada hal yang bisa bikin batal ya. Nih contoh nih, kita pakai koko ya kan, koko ada kancingnya nih. Sampai bawah sini. Nah, kan yang namanya koko ntar sampai bawah di sini nih. Itu ada bagiannya kalau kita angkat begini kelihatan pusar kita. Nah kalau seandainya kita nggak pakai baju dalaman dan kita sholat pakai koko dan sarung kita nggak angkat sampai menutupi pusar, batal sholatnya. Karena dianggap terbuka aurat. Tapi kalau gamis aman, tuh, gamis aman, ketutupan semua sampai bawah. Ustadz bagaimana kalau orang sholat di atas jembatan yang mana dari bawah kelihatan tuh, bener gak? Apakah termasuk buka aurat? Tidak. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang sholat pakai gamis doang gitu, sekiranya orang ngelongok dari bawah gitu kelihatan gitu auratnya, tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena bukan dari depan. Ya. Jadi yang bisa bikin batal itu kelihatan dari mana? Dari depan tuh ya. Nah, berasal riwayat kenapa gamis? Karena ahabbus siyab idan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-gamis. Pakaian yang paling disukai Nabi SAW adalah gamis ya. Ustadz itu kan Nabi tinggal di Arab, pantas pakai gamis ya. Sekarang saya mau tanya, apakah baju koko khas tradisi Indonesia? Bukan. Baju koko tradisi Cina, namanya koko. Terus apa ya tradisi baju Indonesia? Koteka. Tahu koteka? Ya, asli itu murni Papua. Tahu koteka? Indonesia asli. Apa yang asli? Batik. Batik sebenarnya ada apanya? Kancingnya sama. Ya. Makanya saya bilang gamis walaupun merupakan bajunya orang Arab, tapi tidak mesti itu dikatakan adat Arab. Ya. Jadi kalau orang kita pakai gamis nggak masalah. Ya. Jelas ya. Jadi buat yang laki-laki itu beli gamis. Kalau cinta sama Nabi, contoh Nabi pakaiannya, beli gamis. Punya asal gamis. Besok kok jadi Bilal besok ya tuh.
Ada yang siapa yang nggak punya gamis di sini? Ntar saya biarin ya insya Allah. Bukan bayarin, biarin ya. Kemudian wa yustahabu aidan libasu ma huwa ajmal, disunahkan juga memakai yang paling bagus, kalau bisa yang paling bagus, bukan yang baru, bukan ya. Li'annahu sayahdur fi hadrati malikil muluk, karena dia akan hadir di hadapan rajanya para raja azza wa jalla, kama qala ta'ala ya bani adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah perhiasan kalian ketika hendak masuk masjid. Apa pakaian di sini? Di antara yang menafsirkan adalah di antaranya ada yang mengatakan sorban, ada yang mengatakan pakai baju nutup aurat, ada yang mengatakan pakai imamah, macam-macam ya penafsirannya. Tuh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itulah sekedar adab-adab di dalam sholat ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita fi taatillah, Allah mudahkan urusan kita, Allah berkahi usia kita, berkahi ilmu kita. Mau nanya? Boleh.